Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Apriana Putri. Saya dari kelas 1C Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi-materi saya untuk melengkapi tugas dari pengantar ilmu ekonomi Bapak Hendra Riovita MM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis produk pasar dan produk yang dijual. Adapun pengertian dari produk adalah yang bersifat kompleks yang dapat diraba maupun tidak diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, presentasi perusahaan, pelayanan, jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan tersebut. Sedangkan menurut Philip Kotler, produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi, sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Terdapatnya struktur pasar. Struktur pasar ini adalah alat untuk menganalisis sektor, industri, dan bagian dari kerangka pemikiran struktur. Pasar dalam perekonomian secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis pasar, adalah sebagai berikut. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang ditandai oleh tidak adanya persaingan yang bersifat pribadi, di antaranya perusahaan-perusahaan individu yang ada di dalamnya. Dan ada juga persaingan sempurna. Perbedaannya ialah struktur yang paling ideal karena pasar ini menjamin perusahaan langsung aktivitas produksi dengan efisien. Terdapatnya contoh-contoh produk yang bisa dijual di pasar persaingan sempurna. Yang pertama, produk konsumen, itu beras, buah-buahan, gandum, kentang, dan sayur. Produk industri ini juga bisa terdapat 2 contohnya, yaitu batu bara dan minyak mentah. 2. Pasar monopoli adalah pasar yang dikuasai oleh satu-satunya perusahaan untuk menjual produk atau jasa tertentu. Terdapat juga pengertian dari pasar monopoli, industri yang terdiri dari satu perusahaan di mana terdapat hambatan perusahaan tersebut. Perusahaan monopoli terdapatnya contoh-contohnya, yaitu perusahaan yang produksinya menguasai hajat hidup orang banyak, misalnya Pertamina yang menguasai produksi dan distribusi minyak bumi, atau PLN yang merupakan penyediaan listrik utama di negeri ini. 3. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar yang berada di antara 2 jenis bentuk pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Dalam pasar persaingan monopolistik, para konsumen merasakan adanya perbedaan karakteristik dari produk-produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan lainnya. Perbedaan tersebut bisa mencerminkan perbedaan yang sebenarnya di antara produk-produk yang mereka konsumsi, atau hanya perbedaan konsumen bahwa produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di pasar memang berbeda. Sebagai contoh, perbedaan produk dapat dilihat dari bentuk fisiknya seperti beda fungsi, bentuk ataupun kualitas. Perbedaan juga dapat menjumpai dalam kaitannya dengan merek, logo, ataupun kemasan. Terdapatnya contoh-contoh yang dijual pasar persaingan politik. Yang pertama, produk konsumen, itu pakaian dan cemilan atau snack. Yang kedua, produk industri, yaitu dibagi jadi 3, kosmetik, obat-obatan, dan motor. 4. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang memiliki jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang. Dalam hal ini dikarenakan pada dasarnya oligopoli menjual barang yang relatif homogen sehingga dapat saling menggantikan atau bersifat substitusi walaupun tidak sempurna. Jika dilihat dari pengertian ini, tentu contoh produk yang masuk kategori pasar jenis ini adalah perusahaan rokok. Ini dia adalah contoh-contoh yang lainnya. Yang pertama, produk industri. Yang pertama sepeda motor, kedua handphone, ketiga semen,
Yang kedua, produk jasa, yaitu yang A, jasa penerbangan, B, jasa pelayanan telekomunikasi. Ketiga, produk konsumen, yaitu A, rokok, yang B, mie instan. Tanpa disadari, kehidupan manusia sangatlah dekat dengan ilmu ekonomi. Dalam kegiatan sehari-hari, ketika kita melakukan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan produk atau jasa, mengkonsumsi barang atau jasa, atau mendistribusikan barang atau jasa, semua kegiatan itu berhubungan dengan ilmu ekonomi. Sekian dari materi saya yang saya jelaskan tentang jenis produk yang dijual pasar persaingan sempurna tersebut.